Sobat Puler, kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Alpha 2018. Film ini mengisahkan tentang cara bertahan hidup di alam bebas yang liar. Selain itu, film ini juga mengisahkan awal mulanya persahabatan antara manusia dan serigala. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak dan selamat datang di channel Pulung Multiverse. Cerita film ini berlatar 20.000 tahun yang lalu di daratan Eropa, di mana gadget, TV, dan aplikasi tok-tok belum ada. Diperlihatkan saat itu ada sekawanan orang, tepatnya salah satu suku di Eropa, sedang mengendap-endap memantau sekumpulan hewan liar di padang rumput yang luas. Hewan yang diburu adalah sekawanan bison atau banteng leuweung. Setelah dianggap pas, waktunya bergerak. Salah satu dari suku bangkit berteriak dan berlari diikuti dengan yang lainnya menuju ke kawanan bison. Sekawanan bison pun terkejut dan langsung bergerak panik lalu berlari ke arah gerombolan suku tersebut. Ketika jarak sekitar 100 meteran, setiap orang melemparkan senjata tombak dan menancap tanah dengan teratur membuat formasi seperti pagar. Seketika sekawanan bison pun berbalik arah dan tanpa diketahui oleh sang bison, ternyata di depan ada jurang yang lungkawing atau curam. Karena panik, ada beberapa ekor yang terjun bebas ke dalam jurang dan sebagian lagi berusaha berbalik arah, menghindar dan menjauh dari tepi jurang. Ada salah satu bison yang terlihat liar dengan buasnya menyerang salah satu pemburu. Salah satu dari suku itu memperingatkan untuk segera menghindar. Entah bagaimana, pemburu tersebut agak terlambat menghindar dari terjangan bison dan dengan indahnya tubuhnya diseruduk bison hingga terhempas ke tanah. Tak berhenti di sana, bison itu kembali menyerang. Kali ini si pemburu itu terseret karena bajunya terkait kepada tanduk bison itu dan terbawa lari ke arah jurang. Salah satu dari suku itu berusaha menolong. Dia melemparkan tombak dan berhasil mengenai tubuh bagian samping si bison. Bukannya berhenti, si bison dengan sisa-sisa tenaganya terus berlari menuju jurang. Ketika sudah berada di tepi di jurang, hewan ini mengerem larinya dan entah bagaimana sistemnya, si pemburu yang tersangkut di tanduknya bisa terlepas dan jatuh langsung menuju jurang. Adegan sedikit flashback 1 minggu sebelumnya. Di sebuah pemukiman sebuah suku, sebut saja suku Rorom, terlihat sekumpulan pemuda sedang duduk bersama. Ada 2 orang yang sudah berumur, yang satu ternyata sang ketua suku, sebut saja namanya Ki Kanta, dan asistennya bernama si Japra. Para pemuda itu ternyata sedang dites keahlian membuat sebuah ujung tombak. Selain syarat sudah mimpi basah, tes tersebut memang rutin dilakukan untuk syarat layak berburu atau tidak. Jadi bila mana alat yang dibuatnya sesuai, maka para pemuda itu tandanya sudah siap berburu. Satu persatu ujung tombak hasil karya para pemuda itu diperiksa oleh Ki Kanta. Ada yang lulus, ada yang tidak. Saat giliran pemuda terakhir menyerahkan ujung tombak, ternyata setelah dicek dengan seksama dinyatakan lulus, dan pemuda inilah tokoh utama film ini. Dia bernama Keda. Keda adalah anak Ki Kanta. Tentu saja beliau bangga anaknya bisa lulus dari tes itu. Tampak
Ibunya Keda melihat dari kejauhan. Supaya lebih afdol, penyambutan anggota baru dipungkas dengan pukulan dan tendangan selamat datang dari anggota senior lainnya. Itu sengaja dilakukan karena saat berburu membutuhkan fisik dan mental yang kuat. Yang punya mental tempe, apalagi Valaya Veleye mah, tak akan kuat menghadapi ganasnya alam liar. Ayo Tuhan, ilti etnin. Malam peresmian anggota baru pun dilaksanakan pada malam harinya. Saat berburu pun tiba. Masing-masing pemburu berpamitan kepada keluarganya untuk doa dan restu demi kesuksesan mereka dalam berburu. Haledan. Kita. Setelah itu, Kikanta, Keda, dan yang lainnya pun pergi. Ketika bermalam di suatu tempat, Kikanta menyuruh Keda untuk membuat api secara manual. Dengan susah payah Keda, Luut Leat Kesang menggesek-gesekkan kayu, tetapi tidak berhasil. Dia tampak menyerah dan menatap malu pada ayahnya. Kikanta pun hanya tersenyum seraya berkata, "Jang, hidup ini harus berusaha, fokus, dan jangan mudah menyerah." Di tengah perjalanan, tibalah mereka di sebuah dataran yang terdapat tumpukan batuan yang tersusun rapi. Selang tidak berapa lama, dari arah lain datang rombongan pemburu lainnya. Ternyata itu adalah suku pemburu dari daerah lain yang sangat mengenal Kikanta dan dipimpin oleh seorang yang bernama Ki Bogel. Kikanta mengenalkan para pemburu kepadanya sekaligus mengenalkan Keda pada Ki Bogel, dan itu mengingatkan akan anaknya Ki Bogel yang sudah wafat. Tuan me tirasi lohan. Kado mirakot mahtaji syaramatuma kiwai ama ilse laguan mawirasa kuasma atmihat syarama. Mereka pun bergabung dan bersama-sama pergi berburu. Di tengah perjalanan mereka menangkap seekor bagong hitam besar. Saat diminta menyembelih hewan tersebut, Kikanta menyuruh Keda untuk melakukannya. Anaya, makita pitat. Tetapi ternyata Keda belum kuat mental untuk itu. Akhirnya Kikantalah yang menyembelihnya. Dengan sedikit jengkel, Kikanta menegur Keda seraya berkata, "Hei Jang, hidup ini hanya untuk yang terkuat. Hidup ini harus diperjuangkan, tidak diberikan. Ngerti maneh?" Saat malam tiba, para pemburu pun berkumpul dan duduk melingkari api unggun. Mereka dikejutkan dengan suara aneh di sekitar mereka. Dengan serentak, mereka pun siaga dan waspada untuk mengantisipasi sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Setelah beberapa saat tidak ada apa-apa, mereka pun kembali duduk. Tapi
Tiba-tiba dengan secepat kilat ada suara dan gerakan hewan buas yang diiringi teriakan mengenaskan salah satu pemburu tanpa bisa diselamatkan oleh yang lainnya karena suasana sangat gelap gulita dan terjadi begitu cepat. Bahkan kameramen film ini juga mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Walah, kacida pisan ieu mah atuh. Besok paginya, dipimpin oleh Ki Kanta, mereka melakukan ritual pelepasan jenazah. Kejadian semalam tidak menyurutkan semangat para pemburu untuk melanjutkan tujuannya. Berhari-hari mereka berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk menemukan binatang yang diburu. Suatu malam, para pemburu beristirahat di sebuah gua. Ki Kanta memberikan wejangan kepada Keda. Kebetulan saat itu dia melihat dari jauh segerombolan serigala. Dia mengatakan bahwa serigala mempunyai pemimpin sama seperti manusia dan dinamakan Alfa. Pemimpin harus menjaga rakyatnya melebihi apapun dengan jiwa raganya. Pemimpin juga harus punya kekuatan dan ketenangan dalam mengatasi masalah. Ki Kanta juga menambahkan, pemimpin yang hebat itu bukan didapat melalui pencitraan yang berlebihan disorot media, melainkan didapat dari hasil perjuangan dan keikhlasan hati mengayomi rakyat tanpa settingan. Tah gitu barudak dengekeun nya. Singkat waktu, tibalah mereka di suatu tempat. Tampak Ki Bogel memeriksa jejak-jejak di tanah dan menyimpulkan bahwa itu adalah tanda ada sekumpulan binatang dalam jumlah besar dan berada tidak jauh jaraknya. Tentu saja hal itu membuat Ki Kanta bahagia. Setelah sekian lama dan jauh berjalan, akhirnya akan dapat juga binatang untuk diburu. Dan pastinya dia bisa pulang dengan membawa bekal dan bisa menyalurkan hobinya bercocok tanam. Bercocok tanam. Ahoy-ahoyan bersama istrinya. Kebayang duh, serah. Adegan kembali ke awal film. Tubuh Keda jatuh terhempas dan jatuh ke jurang. Untungnya, Keda tidak sampai jatuh ke dasar jurang. Tubuhnya tertahan dataran di antara atas dan dasar jurang. Walaupun tetap saja dia terluka karena terbentur pada dinding jurang dan pingsan, tidak sadarkan diri. Ki Kanta dengan segera berlari ke pinggir jurang dan melihat keadaan Keda. Saking paniknya, dia hendak turun ke jurang, tapi dicegah oleh si Japra yang mengingatkan bahwa jarak Keda terlalu jauh di bawah dan terlalu berbahaya. Ki Kanta pun sedih, hanya bisa pasrah tanpa bisa berbuat apa-apa. Ki Kanta pun harus merelakan dan menganggap wafat Keda, anak kesayangannya, dan dengan membawa duka yang dalam, Ki Kanta dan kawan-kawan pergi dari tempat itu dan pulang menuju kediaman sukunya. Sementara itu, setelah lama pingsan, Keda tersadar saat ada burung bangkai mematuk bibirnya. Keda kaget mendapati dirinya berada di tengah antara atas dan dasar jurang. Dia berteriak memanggil ayahnya, berharap ada yang mendengar. Terlihat Keda bermasalah dengan kakinya akibat terjatuh. Dengan susah, dia bergerak, merayap, dan hendak mencari jalan untuk turun. Tiba di posisi menggantung di dinding jurang,
Tidak berserang lama tiba-tiba hujan deras turun. Dasar jurang yang awalnya kering kini penuh dengan air dan membentuk seperti sungai besar. Mengetahui hal itu, Keda pun menjatuhkan diri ke dasar jurang yang sudah penuh dengan air hujan. Ketika hujan sudah berhenti, Keda tersadar dengan keadaan tubuh penuh lumpur. Karena kakinya terkilir, Keda dengan teknik tradisional berusaha mengobati kakinya. Lalu dia pun dengan susah payah berjalan menuju ke atas bukit, di mana dia terjatuh. Sesampainya di atas bukit, dia melihat tumpukan batu nisan. Dia pun sedih karena batu nisan itu menandakan kematian dia. Ketika sedang melampiaskan kesedihan, tiba-tiba dia mendengar suara serigala liar mendekat. Dia pun segera tersadar dan dengan tertatih-tatih pergi dari situ. Suatu ketika, tiba-tiba Keda dikejar oleh sekawanan serigala. Dengan takutnya, Keda berlari menghindari. Kawanan serigala terus mengejar dan berusaha menggigit Keda. Ada satu ekor serigala yang berusaha meloncat, tapi dengan cepat mengayunkan pisaunya dan berhasil melukai bagian leher serigala itu. Dan serigala itu pun jatuh dengan luka sayat yang membuatnya terjatuh tapi tidak mati. Sementara itu, serigala yang lain hanya bisa diam di bawah pohon dan akhirnya pergi menjauh dari situ. Keda pun sementara terhindar dari buasnya sekawanan serigala tersebut hingga dia tertidur di atas pohon itu. Paginya, Keda bangun dan melihat serigala yang terluka itu masih ada di situ. Awalnya, Keda ingin membunuh serigala yang terluka itu, tapi timbul rasa kasihan. Dan akhirnya dengan mengikat mulut serigala itu, Keda pun membopongnya pergi karena ternyata ada sekawanan hewan buas lainnya, yaitu hiena yang tampak dari jauh sedang menuju ke tempatnya. Dengan segera, Keda pun lari menjauh dan beristirahat di sebuah gua untuk memulihkan tenaganya. Hari berganti hari. Keda dan sakadang serigala pun diam di dalam gua. Untuk makan, sesekali Keda pergi berburu keluar. Serigala itu pun masih menunjukkan sifat liarnya walaupun pelan-pelan mulai jinak pada Keda yang telah menolongnya. Hingga suatu hari, Keda pun memutuskan untuk pergi dari gua itu dan melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke tempat sukunya berada. Ketika berjalan, entah kenapa si serigala ternyata membututi Keda, dan Keda pun berusaha mengusirnya. Tapi tetap saja, serigala itu mengikuti kemana Keda pergi. Sampai saat si serigala membantunya menangkap hewan buruan, Keda baru membiarkan serigala itu ikut dengannya. Suatu malam, ketika Keda dan serigala sedang menyantap hewan buruan, tiba-tiba dari gelapnya malam, muncullah sekawanan serigala liar yang mendekat. Tapi, segera dicegah oleh serigala yang bersama Keda.
dan serigala ini adalah kawannya dulu. Keda pun berbicara, "Inilah saatnya kau pergi, Ajag. Bergabunglah dengan kaummu." Serigala itu pun pergi bersama kawanannya meninggalkan Keda. Perjalanan Keda pun berlanjut. Saat badai salju turun, dari kejauhan dia melihat serigala yang bersamanya. Saking gembiranya, Keda berlari tanpa tahu bahwa tanah yang diinjaknya adalah danau beku yang rapuh bagian permukaannya. Akibatnya, Keda pun terperosok, tercebur, dan tenggelam ke danau yang dalam itu. Serigala itu pun segera berlari ke arah Keda tenggelam dan menolong dengan menarik lengan baju Keda ke daratan. Setelah selamat dari tenggelam, ternyata bahaya masih mengintai Keda. Saat itu, tiba-tiba badai salju datang dan dari arah lain sekawanan hena buas datang menuju Keda. Segera Keda berlari menghindari kawanan hina itu, sekaligus mencari perlindungan dari badai salju. Dan berhasillah Keda dan serigala itu masuk ke dalam gua dan bersiap siaga bila mana ada hina yang masuk ke gua. Ternyata kawanan hina itu hanya lewat saja dan menjauh dari gua. Mengira sudah selamat dari bahaya, Keda bernapas lega. Tapi tiba-tiba ada bayangan besar masuk ke dalam gua. Dan ternyata itu meong besar hitam muncul dan dengan buasnya menyerang Keda. Dengan insting hewaninya, secepat kilat serigala itu menghadang meong besar yang tubuhnya 2 kali lipat darinya. Tentunya bisa dipastikan pertarungan tidak seimbang pun terjadi. Serigala tampak babak belur dihajar si meong. Keda pun segera melepaskan panahnya dan mengenai tubuh meong hitam di saat yang tepat. Meong hitam itu pun ambruk, kojor dibuatnya. Sementara Keda langsung memeluk tubuh serigala itu dengan sedihnya. Keda merasa tertolong oleh serigala itu dan menganggap serigala itu menjadi bagian kaumnya, menjadi bagian keluarganya, dan dia diberi nama Alfa. Dan akhirnya dengan segala perjuangan yang menguras keringat dan air mata, Keda pun dengan sisa-sisa tenaganya dia bisa kembali dan sampai di tempat kaumnya. Tentu saja Ki Kanta dan istrinya menyambut anaknya dengan tangis bahagia yang tiada terkira. Alfa pun dirawat dari lukanya dan diperlakukan seperti manusia oleh suku Rorom. Alfa ternyata sedang mengandung dan akhirnya lahirlah anak serigala dan menjadi awal di mana persahabatan manusia dan serigala dimulai.